Sudah mulai nampak kapal-kapal besar ya untuk muat batu bara ini. Nah, sebentar lagi akan masuk ke muara sungai Barito. Setengah 12 Wita. Hamparan angkutan batu bara ini dipenuhi dengan tongkang batu bara. Nah, ini kapal kita mulai didatangi ini ya, speedboat seperti ini ya. Ini menghampiri untuk menaikkan pilot ya, atau pandu. Jadi petugas yang memandu kapal kita untuk memasuki pelabuhan Trisakti Banjarmasin atau mau masuk muara sungai ya. Nah, ini semakin mendekat, semakin mendekat. Nah, ini nanti naik ke kapal kita ini nanti. Kan merapat, semakin merapat. Ya, merapat. Setelah itu langsung pergi lagi. Air minum itu
ini kalau ini. Iya. Data detail wong ini. Makan siang sudah dibagikan itu. Nah, sebentar lagi kita kembali ke kamar, ini sudah masuk. Makan yang kedua sudah datang ya sobat. Ini menunya ada cakangkung, ayam goreng. Oh ikan, ini ikan apa ayam goreng? Oh ikan ini ikan di bumbu kuning sama sambal goreng ati. Ini kalau rasanya ini tidak diragukan lagi. Yang tadi menu sarapan pagi enak juga, pas rasanya, mantap. Ini yang kedua mungkin kayaknya juga enak ini. Sudah memasuki muara Sungai Barito ya. Nah, itu sudah kelihatan daratan dan banyak kapal-kapal takbut sama tongkang yang berseliweran ini. Mungkin ya pas ya, sesuai jadwal ya, setengah jam lagi mungkin sudah sampai. Ini kan jam waktu Indonesia Barat ya. Kalau jam sekarang sudah setengah 2 WITA, hampir setengah 2 WITA. Tepat ya, meskipun berangkatnya kemarin telat 2 jam, telat 1,5 jam dari Surabaya, tapi ya, waktu tiba di Banjarmasin bisa dikatakan tepatnya. Kita coba ke bawah ya, ke dek kendaraan ya. Ini ada angkutan truk semua, ini ada kan angkutan ternak ya, sapi. Mungkin untuk kebutuhan Idul Adha ini ya, atau kebutuhan stok pangan di Kalimantan, kita juga tidak tahu. Itu ada kendaraan kecil juga ya, terselip. Nah, kendaraan kita itu tadi di bawah mobil ungu itu ada ramdor lagi di bawah itu yang bisa dibuka. Penuh ya ternyata ya. Di dek 2 ini penuh juga ternyata. Padahal kemarin sepertinya tidak ada yang naik ya, terlihat sepi, cuman ternyata penuh juga. Bapak-bapak petugas sudah mulai melepas lasing ya, atau tali pengikat kendaraan, karena sebentar lagi sudah mau sampai di Banjarmasin.
seperti nggak bergerak ya, itu padahal bergerak, itu cuman melawan arus, jadi sangat pelan. Angkutan air ciri khas Banjarmasin ya. Disalib sama ini speed ini. Sudah nampak ya, Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Akhirnya sampai juga di Pulau Kalimantan. Ini pertama kali saya menginjakkan di Pulau Kalimantan ini, sobat. Ya mungkin terlihat norak atau deso ya, cuman ya memang kenyataannya seperti itu. Mungkin untuk kedepannya akan lebih sering lagi kita akan ngetrip ke sini. Ini kan hanya waktu beberapa hari saja, jadi nanti kemungkinan kita pulang lagi dengan rute trip yang berbeda di Pulau Kalimantan. Bisa nanti dari Balikpapan atau dari Sampit atau malah dari Pontianak ya. Doakan saja biar bisa punya umur panjang dan rezeki untuk bisa melakukan trip-trip seperti ini selanjutnya. Ini pelabuhan peti kemasnya ya. Kalau pelabuhan penumpangnya sepertinya di depan sana. Cukup situ dok lah. Kok tak dibongkar ya?
Aida ya, milik PT Timur Mila Utama, salah satu pemain di lintasan Surabaya Banjarmasin juga, kompetitor dari PT DLU Dharma Lautan Utama ya. Timur Mila Utama ini KM Aida. Ini yang berangkat hari sebelum kita ini ya. Nanti ini mungkin habis ini langsung berangkat, itu sudah bongkar muat itu di bawah itu. Jadi untuk lintasan Surabaya Banjarmasin dilayani 2 PT ini ya, setahu saya ya. Setahu saya ada Timur Mila Utama ini sama Dharma Lautan Utama. Hampir setiap hari ada keberangkatan dari Surabaya maupun dari Banjarmasin. Nanti kita sandar di depannya KM Aida ini ya. Biasa ya, didorong sama satu asis atau kapal takbut seperti itu. Semar 29 milik PT Pelindo. Nah, setelah melaksanakan tugasnya, dia kembali ke pangkalannya. Meskipun kecil gitu, tenaganya kuat ya sobat ya, sama kayak yang narik-narik tongkang seperti itu ya. Itu kan sama, jenisnya juga takbut seperti ini, dengan kapasitas yang seperti itu tapi kuat menarik tongkang atau kapal yang sebesar itu. Sesuai jadwal ya, telat setengah jam ya, enggak apa-apa. Telat setengah jam itu sudah dikatakan bagus banget ya, karena
Berangkat dari Tanjung Peraknya kemarin telat 1,5 jam, tapi di Banjarmasinnya cuma telat 1 jam. Ini nasib ya sobat. Kita datang duluan, jadi diparkirkan di dek paling bawah gitu. Terus yang di paling depan sendiri lagi, sudah paling bawah, paling depan. Jadi nunggu yang dek atas ini habis, baru kita bisa keluar. Itu pun yang keluar kan di yang sini dulu ya. Ini nanti kalau yang atas sudah turun semua, dek ini dibuka ini. Dek atas ini dibuka, baru kita naik ke atas sana. Nah, mobil kita posisinya di depan sendiri. Nasib ini nanti kita keluar paling akhir sepertinya. Oke sobat, ini sudah mulai dibuka yang ram door bawah. Di sini kita keluar terakhir ini. Aduh, ini. Oke, waktunya kita. Jauh? Terakhir kan nggak ada yang kita yang terakhir. Oke, nggak apa-apa. Tapi seru juga ya, pengalaman naik lambung kapal. Hewan ternak ya, ternyata memang ada yang bawa hewan ternak ternyata. Keluar kemana ini Pak? Lurus saja. Oke, kita sudah mendarat di sini. Ini di mana ini para penumpang saya? Oke sobat, kita sudah sampai di Pelabuhan Trisakti. Selamat datang Banjarmasin ya. Ini kita harus mengarah kemana? Kita tidak tahu. Ini banyak but sungai-sungai gini, cuman nggak bisa ngambil HP-nya. Ini sudah saya taruh tripod soalnya. Tripod apa ini? Apa namanya ini? Nah, kita ngikuti mobil depan itu sobat. Kemana? Kok pelan-pelan? Karena kita bukan akamsi, jadi kita ikuti mobil depan itu. Itu Pak D ya, itu Pak D yang jemput kita di pelabuhan.
Ya meskipun ada Pak D di sini, cuman kita belum pernah sekalipun menginjakkan Pulau Kalimantan, apalagi Banjarmasin ini. Padahal dekat ya dari Surabaya. Itu ada Pak D Suhut ya yang nganter kita, jemput biar nggak kesasar. Sebenarnya tadi nggak minta dijemput, minta di-share lokasi aja. Cuman beliau kayaknya nggak tega. Daripada nyasar nanti tahu-tahu sampai Balikpapan lah, tambah nggak lucu ya sebenarnya. Kita melewati depan depo Pertamina Banjarmasin. Mohon maaf ya, barangkali ada salah sebut atau salah menyebutkan jalan atau nama suatu daerah di sini ya. Karena memang kita bukan akamsi, jadi mohon dimaklumi. Dan itu pun baru pertama kali ini saya ke sini. Kalau dilihat dari banyaknya truk Pertamina sih sepertinya di kiri ini ya, depo Pertamina Banjarmasin. Harusnya. Ini kita masih mengikuti Pak D itu yang mobil depan itu. Nah ini depan jalan naik-naik ini banyak jembatan gini karena di bawah ini sungai ya sobat tuh. Banyak sungai-sungai kecil karena di sini memang semua aktivitas dilakukan di sungai, kebanyakan angkutan umumnya terutama ya. Saya lihat dari tadi tidak ada sih seliwiran angkot atau bis atau ya semacam angkutan umum darat lah, tidak ada di sini. Sungai ini, jembatan ini di bawah ini sungai. Kita mau foto-foto ini, mungkin berhenti di sini. Apakah iya? Mohon maaf ya, ini tidak ada yang megangi kameranya. Jadi kameranya saya taruh di tripod. Ini di kerajaan. Saya taruh di ini dashboard. Halo. Di sebelah kanan itu makam Sultan. Makamnya Sultan. Sultan siapa? Oke, nanti kita tambahkan di deskripsi ya, atau kita tambahin di layar itu nanti ada makam di sebelah kanan tadi. Salah satu makam Sultan Banjarmasin. Kalau cuaca atau suhu udara kurang lebih sama kayak di Jawa, kayak di Sidoarjo, di Surabaya sama aja. Ya sumuk-sumuk sedap seperti ini lah. Panas juga ya. Ini saya yang baru merasakan beberapa menit di sini sih. Saya lihat di luar kok panas. Mulai memasuki gang-gang sempit ini, kemungkinan mau sampai rumahnya Pak D ini. Istirahat dulu, nanti sore mungkin mau diajak jalan-jalan ya. Nggak apa-apa, pede aja. Mungkin mau, harusnya ya diajak jalan-jalan, masa tamu jauh nggak diajak jalan-jalan. Nah, alhamdulillah sampai kan. Engke enggak ya? On dical. Ya aku tak delok medan.